Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Kita mau mulaikan ibadah kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik.
ada berkesudahan kasih sejahtera sama. Kasih
Enggak ada. Setiap kita pasti punya kesaksian. Entah kesaksian itu dari pahit ke manis, dari manis bertambah manis. Itulah kesaksian. Dan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan itu yang penting. Bagaimana kita menyikapi setiap kemanisan dari Tuhan. Ada banyak orang yang karena mendapatkan manisnya berkat Tuhan, akhirnya malah salah jalan. Alkitab pun juga mencatat ada beberapa mereka yang seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, baik kita alami penderitaan, baik kita alami kemanisan, bahkan super manis dari Tuhan, kita mengatakan semua datangnya dari Tuhan dan dikembalikan untuk semua pujian bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian, satu pujian doa, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita boleh berdiri kembali, saudara. Yesus yang termanis, dan banyak janji-janji manis dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi Yesus yang termanis itu benar-benar Dia manis
praktis di dalam kehidupan kita. Pujikan pujian ini dan resapi pujian ini, oh Yesus yang termanis, bertumbuh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini walaupun keadaan di luar hujan tidak mengurangi sukacita kita datang ke rumah Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Haleluya. Semuanya penuh kebahagiaan, semuanya penuh dengan rasa ucapan syukur kita karena Tuhan boleh ada menyertai kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Sore hari ini bagi Bapak Saudara, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang keempat. Mazmur 33 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu semuanya? Oke. Mazmur pasal 33 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amin. Puji Tuhan. Dalam kitab Mazmur ini kata-katanya itu dengan huruf besar, berarti mengarah kepada Allah Bapa. Dan Mazmur Daud juga menegaskan bahwa Allah itu setia. Allah Israel itu mengerjakan segala sesuatunya dengan setia. Mungkin contoh sederhana seperti kita hari ini, sore hari ini, walaupun di luar hujan, kita mau tetap setia datang ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Renungan firman Tuhan sore hari ini tentang kesetiaan. Apa sih setia itu Bapak Ibu Saudara? Kata-kata setia itu sebenarnya simpel, sederhana, tapi punya makna yang sangat mendalam, punya tanggung jawab yang besar, punya sesuatu yang harus kita benar-benar lakukan dari hati yang paling dalam. Kalau saya tadi melihat arti dari kesetiaan, saya coba Google, yaitu menekankan bahwa kesetiaan itu adalah karakter ilahi yang dicerminkan dalam diri Yesus, dimulai dari hal kecil menjadi besar dan merupakan kunci untuk mengalami janji Tuhan. Bapak Saudara, meskipun manusia bisa nggak setia, Tuhan tetap setia dan menuntun kita untuk setia dalam ketaatan, perbuatan nyata, serta dalam relasi seperti dalam hubungan keluarga, suami istri, dalam pelayanan kita, dalam persahabatan, agar hidup kita ini boleh menjadi berkat. Karena kesetiaan Tuhan itu nggak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu nggak pernah habis dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Seperti pujian di awal tadi bahwa memang kasih Allah itu nggak pernah berkesudahan. Saya boleh rasakan begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada sampai saat ini dalam keadaan sehat, itu semua karena kasihnya nggak pernah stop dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan kita mau belajar Bapak Ibu Saudara poin-poin penting dari firman Tuhan. Bahwa yang pertama saya boleh ambil di dalam Lukas pasal 16 ayat 10a. Lukas pasal yang ke-16 ayat 10a, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Yaitu kesetiaan dimulai dari yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Mungkin contohnya kita bisa lihat setia dalam perkara kecil itu seperti apa. Kalau di lingkungan rumah, mungkin kita bisa menolong orang tua dengan sungguh-sungguh, tidak dengan permut-permut, dengan benar-benar setulus hati kita membantu orang tua, lakukan dengan baik, belajar, mungkin piket yang ada di sekolah. Dan mungkin kalau tokoh di dalam Alkitab ini kita bisa melihat ada seperti Daud yang setia menjaga domba sebelum menjadi seorang raja. Ada Daniel yang setia menolak makanan haram waktu di Babel. Dan selain itu Bapak Saudara menunjukkan integritas kita. Apa sih itu integritas itu? Itu meliputi kesatuan utuh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi ketika kita sudah dipercaya dalam hal kecil, lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai hati, pikiran, dan perbuatan kita.
Jangan kita lakukan tapi hatinya gurundel aja. Itu Tuhan nggak terima Bapak Saudara ya. Nanti nggak jadi berkat hidup kita. Amin. Mengapa setia dalam perkara kecil itu penting? Karena satu, menjadi fondasi dalam kehidupan saya dan saudara. Kesetiaan dalam hal kecil, dalam ujian karakter yang membuktikan kesetiaan kita untuk dipercaya hal yang lebih besar di masa depan. Kalau Tuhan mau kita dipercaya dalam hal-hal yang besar, maka setialah dulu dalam hal-hal kecil. Mungkin saat ini pekerjaan kita, hal-hal yang kita lakukan, mungkin dipandang kecil, mungkin dipandang yang sederhana, mungkin dianggap sepele, tapi tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yakin dan percaya, suatu saat Tuhan akan percayakan hal yang besar buat kamu dan saya. Kalau kita benar-benar mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kita jadikan itu menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan itu melihat bahwa, oh iya, anakku ini sudah ku kasih pekerjaan, hal-hal yang kecil, perkara yang kecil ini bisa dipercaya, bisa lakukan dengan baik. Maka besok akan ku percayakan hal yang besar. Yang kedua, mengapa setia dalam perkara kecil itu penting? Itu adalah suatu tanda integritas, menunjukkan bahwa integritas seseorang itu nggak bergantung pada besarnya tugas, tetapi pada sikap hati, sikap kita hati masing-masing. Jadi kalau ketika kita dipercayakan hal yang kecil, ayo lakukan dengan hati yang benar, dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang benar, dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang positif. Jadi apa yang kita lakukan ini sesuai dengan hati dan pikiran kita. Yang ketiga, mengapa setia dalam perkara kecil itu penting? Karena supaya kita itu diperhatikan Tuhan. Mau gak sih kita diperhatikan Tuhan? Seperti halnya kita kalau punya papa di rumah nih, kalau kita mau manja-manja, kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, pasti kita juga dikasih sesuatu sama orang tua kita, dikasih hadiah sama orang tua kita. Begitu juga dengan diperhatikan Tuhan ini adalah Tuhan melihat kesetiaan dalam hal yang sederhana dan akan mempercayakan hal yang lebih besar bagi anak-anaknya yang setia, bagi anak-anaknya yang dengar-dengaran, bagi anak-anaknya yang melakukan semuanya dengan tulus hati, nggak berundel, nggak mengeluh semuanya, karena Tuhan itu melihat hati kita, saudara. Manusia boleh melihat semua perbuatan kita secara mata begini, saya melihat oh ini setia, oh ini setia, tapi Tuhan lebih melihat hati kita. Amin. Jadi kita nggak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Benar-benar kalau di hadapan Tuhan itu semuanya, walaupun kita nggak ngomong seperti apapun, Tuhan tahu isi hatimu, Bapak Saudara. Dan yang kedua, poin penting dalam firman Tuhan adalah Tuhan sendiri adalah setia. Kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5, saya bacakan untuk Bapak Saudara. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, puji Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan ini, bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, Bapak Saudara. Dari dulu, saat ini, sampai selama-lamanya, tak pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Kesetiaan Tuhan itu selalu turun-temurun untuk anak cucu kita nantinya. Hanya dari kita, jikalau kita mungkin di tahun kemarin kita kurang setia, ayo tahun ini kita mau sama-sama lebih setia untuk melayani Tuhan. Kasih dan kesetiaannya itu gak pernah berakhir, menjadi perisai dan perlindungan kita. Bahkan di saat kita gak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Contoh mungkin praktis ya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu kita boleh lihat di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Saya buka di dalam Mika pasal 6 ayat ke-8. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Contoh praktis ini adalah bertindak adil, memperlakukan semua orang secara setara, tanpa kita melihat latar belakang, status sosial, bagaimana orang itu cantik apa enggak, ganteng apa enggak. Kita mau bertindak adil. Begitu juga di dalam lingkup gereja, kita mau
semuanya, siapapun itu. Dan yang kedua, kasih setia. Di dalam Mika pasal 6 ayat 8 ini, kasih setia menunjukkan kebaikan, belas kasihan dan kemurahan hati, menolong tanpa diminta. Senang ya Bapak Saudara kalau kita bisa menolong orang lain, benar? Rasanya ada perasaan lega, rasanya ada perasaan bangga, tapi nggak boleh sombong, tetap dijaga kerendahan hati kita supaya Tuhan nggak sedih. Kalau kita sudah menolong dengan perasaan yang sombong, Tuhan akan sedih. Dan lalu di dalam Mika ini juga dikatakan berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah, hidup sesuai kehendak Tuhan, menunjukkan hubungan yang sejati dengan Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin seringkali kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Mungkin seringkali kita belum memahami betul bagaimana hubungan yang sejati dengan Allah. Di tahun 2026 ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau perbaiki semuanya. Kita mau sama-sama memahami apa menjadi kehendak Tuhan, perbaiki hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, berbicara, berdoa, apalagi melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudara, poin penting di dalam firman Tuhan yang keempat, yang ketiga, kesetiaan. Kesetiaan adalah kebutuhan dan tuntutan. Allah menuntut kesetiaan, dan ini lebih berharga dari kekayaan meskipun sulit ditemukan. Kesetiaan adalah kebutuhan dan tuntutan. Bapak Saudara, Allah menuntut kesetiaan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia gak menuntut lebih. Padahal Allah sudah memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berjalan kaki dengan baik, kita naik kendaraan tidak mengalami apa-apa, dan semua pekerjaan dilancarkan. Itu karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan tak menuntut hal-hal yang lebih-lebih dalam kehidupan kita. Tuhan hanya mau menuntut bahwa Tuhan mau kita setia. Contoh kesetiaan yang tertinggi itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Saudara. Kita boleh lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus setia sampai mati, menunjukkan bahwa kesetiaan sejati bertahan dalam penderitaan dan kesulitan. Itu bukti kasih Tuhan. Kalau dalam tadi saya coba googling gitu ya di Google, karena dalam teologi Kristen, Yesus dianggap telah menunjukkan ketaatan dan pengorbanan mutlak kepada Allah Bapa, bahkan sampai mati. Pengorbanan ini yang dilakukan demi keselamatan umat manusia, kita semuanya, seringkali disebut bukti puncak dari kesetiaan dan kasih-Nya. Begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengorbankan kehidupannya, mengorbankan hidupnya. Dia manusia gak berdosa, kita yang berdosa. Tuhan sangat setia, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada sampai saat ini karena kesetiaan Tuhan, karena pengorbanannya. Di bukti puncaknya itu bahkan Dia rela mati untuk saya dan saudara. Kalau kita boleh merenungkan apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan Yesus, apa yang sudah kita kasih untuk Tuhan Yesus, belum apa-apa, belum kasih yang terbaik. Tapi Tuhan tetap setia sampai detik ini. Amin. Haleluya. Lalu yang kelima, Bapak Saudara, poin penting firman Tuhan dan kesetiaan adalah setia dalam segala hal. Ini termasuk setia dalam ibadah, pelayanan, keluarga, otoritas, serta menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Di dalam ibadah, setia dalam ibadah seperti hari ini, kita boleh tetap setia datang ke rumah Tuhan walau di luar hujan. Mungkin contohnya juga saya dulu
sebelum mempunyai anak, saya minta sama Tuhan, karena saya ada jeda 3 tahun lebih, Tuhan mempercayakan ada anak-anak dalam kehidupan rumah tangga saya. Dan saya nggak mau jadikan alasan, saya nggak mau melayani Tuhan kalau umpamanya hanya anak yang dijadikan alasan. Entah itu anak saya sakit, saya nggak bisa pelayanan. Oh, anak saya lagi ini, saya nggak bisa pelayanan. Saya nggak mau jadikan itu, Bapak Saudara. Karena di waktu saya meminta kepada Tuhan Yesus, saya mau ambil komitmen bahwa saya mau lebih setia. Dan puji Tuhan, dulu sedikit kesaksian, walaupun si kakak ini dalam rumah sakit, harus diopname, waktu Natal di Bontang ditunggu papahnya. Saya tetap pelayanan di atas mimbar, walaupun air mata ini mengalir terus. Tapi puji Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan ini adalah salah satu hal yang mungkin saya bisa balas kebaikan Tuhan. Setia tetap dalam ibadah kita. Bagaimana kita melayani dengan sungguh-sungguh dalam keluarga. Mungkin contohnya juga menghargai pernikahan, menghargai suami, menghargai istri, istri menghargai suami, menghargai anak, menghargai orang tua, keluarga yang ada tinggal sama kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang keenam, hasil dari kesetiaan itu sendiri, membangun hidup yang berdamai sejahtera, menerima upah dari Bapa dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita boleh melihat hasil dari kesetiaan kita di dalam Tuhan, berkat yang kekal, mahkota kehidupan, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, integritas diri, kepercayaan dari sesama, kedamaian batin, kekuatan untuk menghadapi ujian yang semuanya membawa transformasi hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara mau menerima hasil dari kesetiaan itu dalam Tuhan? Amin. Haleluya. Tuhan sudah janjikan ini dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan sudah akan kasih berkat yang kekal itu, mahkota kehidupan di nantinya yang kita semua akan mendapatkannya. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, inti dari renungan kita sore hari ini, saya boleh simpulkan bahwa mari kita menjawab kerinduan Tuhan akan kesetiaan dengan komitmen yang penuh, memulai dari hal kecil, setia dalam setiap perbuatan, dan menjadikan teladan Yesus sebagai pedoman. Karena hanya dengan kesetiaan kita dapat mengalami janji-janji Tuhan yang gak terbatas dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin renungan firman Tuhan sore hari ini sampai di sini, kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini dan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan biarlah Bapak Gembala boleh melengkapi. Terima kasih. Setia namanya, setia 5 huruf SETIA. Kepanjangannya apa saudara? Ngarang saya. Intinya setia seperti disampaikan tadi. Setia itu sebuah kata yang sering kita dengar, tetapi untuk dilakukan itu bisa dikatakan tidak bisa. Kalau saya katakan hari ini saya setia, itu sudah berarti setia. Setia harus diuji, dan ujian setia itu adalah waktu. Amin. Setia bagi siswa SD, ya bagaimana kalau dia sampai 6 tahun, itu kalau naik terus, kalau tidak naik 7 tahun tetap setia. Hasilnya ijazah SMP, SMA 3 tahun. Kesetiaan itu berarti memang sampai selesai, harus tuntas.
Kita dapat dikatakan setia kalau kita sudah berada di liang lahat, orang lain yang akan berkata, memang dia setia. Itu sebabnya ada yang berkata setialah, setia sampai, kalau tidak sampai mati, tidak akan dapat dikatakan setia. Jadi setia tadi dikatakan integritas itu sampai selesai. Sebabnya ayat setia. Ujian kesetiaan itu macam-macam sekali. Terlalu banyak ujian kesetiaan yang kita hadapi. Rasa malas. Tadi kesaksian Mbak Niken, anak sakit, harus tetap pelayanan. Ini dan itu harus diperjuangkan kesetiaan itu. Keselamatan sudah Tuhan jamin. Kesetiaan itu adalah salah satu cara bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Dia nyanyi. Tuhan memberkati kita boleh berdiri. Iya, drummer baru saudara. Ya. Kita perkenalkan dari Dia tetap
harus diuji dengan waktu, dengan keberhasilan, dengan kerugian, dengan segala keadaan kita di dalam dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, artinya dia adalah setia, akan menerima mahkota kelak di dalam kerajaan sorga. Setia, setia, setia sampai seperti Tuhan. Setia sampai kami sadar Tuhan, kami masih jauh dari kesempurnaan tentang kesetiaan itu. Tapi kami mau belajar terus melalui kebenaran firman-Mu. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang setia sampai mati. Kami mau setia Tuhan, apapun resikonya, apapun yang harus kami bayar dengan keadaan kami harus bayar dengan tetesan air mata, tetesan darah kami. Kami mau katakan, aku mau setia sampai Engkau memanggil kami dengan berkata, "Sabaslah hamba-Ku yang setia." Tuhan Yesus, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Terkadang buat kami ingin berlari, tetapi Tuhan, kasih setia-Mu terlalu besar untuk kami. Engkau terlalu besar, Engkau terlalu hebat, dan kami tidak bisa lari jauh dari
kasih-Mu dahsyat dalam hidup kami. Di balik semuanya, tetap ucapan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau Tuhan Yesusku yang baik. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah saat malam hari ini. Memberkati setiap kami yang datang, memberkati Ibu Niken yang sudah menjadi saluran berkat bagi kebenaran firman Allah. Berkati setiap kami yang datang malam hari ini. Kami tahu Engkau sedang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Berkat Allah dilimpahkan untuk kami semua. Berkati Ibu Niken, Ibel, berkati Bu Tuti, Kesia, berkati Bu Cindy, berkati Bu Supatmini, Dani, berkati Pak Kardi, Tuhan Yesus, berkati Bu Paini, berkati Bu Lucy, Fanya, berkati Yona, berkati Alvina, berkati kami hamba-Mu. Tuhan memberkati kami malam hari ini dengan berkat yang berkelimpahan. Berikan hidup kami, kepada hidup kami kesetiaan. Berkati kami dengan segala yang terbaik dari Tuhan, untuk dapat kami kerjakan untuk kemuliaan, kebesaran nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya semua berkat Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Mari saudaraku, kita terima berkat Tuhan. Pulanglah saudaraku dalam kasih kemurahan Tuhan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bawa pulang berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.